Kak Tony, nanya dong. Yuk. Dengar-dengar nih yang beredar masalah Habib. Oh, lo tau Habib itu apa? Nggak tahu. Tapi Habib bukannya keturunan Nabi. Iya, terus Katanya kan. Tapi ada yang bilang kayak Habib ini palsu. Sebenarnya dia bukan Habib. Ngaku-ngaku Habib. Jadi Habib yang bener asli harusnya itu gimana? ya yang keturunan. Tapi kan gimana cara lu verify-nya? Iya, jadi gini, Habib itu adalah istilahnya apa ya, mungkin gelar atau nama yang disematkan pada keturunan Rasulullah. Rasulullah itu punya beberapa anak, tapi semua anak laki-lakinya meninggal. Nah, sebelum punya anak istri. Lah, ini pertama ya. Ini pertama yang harus tahu. Jadi, nasab yang apa ya istilahnya ya? Yang dipercaya sekarang, maksudnya dalam artian yang dirunutkan gitulah ya, bukan percayalah, dirunutkan itu kepada keturunan dari anaknya Rasulullah yang bernama Fatimah dan Ali. Nah, Ali ini suaminya. Oke. Nah, anaknya punya anak dua, Hasan sama Husain. Nah, disitulah terus kemudian mencabang sampai yang ada di zaman sekarang. Jadi ada dua ini loh, dua kaki gitu loh. Ada yang nasabnya nanti mentoknya itu ada ke Hasan, ada yang Hasan ke Husain. Ada sebutannya masing-masing Sayyid sama Syarif gitu. Seingatku, cuma gue agak ketukar yang mana which are which gitu ya maksudnya. Tapi memang ada gitu. Nah, istilahnya bisa dibilang itu satu-satunya garis keturunan Rasulullah yang memang bisa dibilang gitu ya, yang masih legit. Itu dari keturunannya Fatimah. Oke, Fatimah, Ali, dua gitu kan. Apakah mereka itu keturunan legit dari Rasulullah atau tidak? Ada dua pendekatan. Yang pertama adalah pendekatan dari segi catatan nasab. Nasab itu kayak buku silsilah keluarga. Ini memang cukup lumrah di kalangan ningrat. Lu kalau misalkan mau daftar sebagai seorang keturunan Hamengkubuwono nomor 2, itu lu harus daftar ke keraton. Di keraton tuh nanti dicek itu anaknya siapa, klaim lu bener atau enggak. Dan kalau iya lu dikasih sertifikat. Oke. Ya, salah satu keluarga gue juga ada yang seperti itulah maksudnya. Jadi metode seperti itu lumrah dilakukan. Jadi satu dari segi penulisan silsilahnya gitu ya. Yang kedua adalah dari tes DNA. Oke. Mau tidak mau kan. Lu mau tahu anak itu anak lo atau bukan, tes DNA kan. Benar. Lu valid banget. Valid. Lu mau bohong kayak apa gitu. Nah, yang pertama terkait dengan silsilahnya ini sendiri. Kalau di Indonesia itu ada lembaganya sendiri yang ngurusin catatan atau silsilah keluarga Nabi untuk para Habib di Indo. Ada organisasinya sendiri istilahnya gitu. Nah, yang jadi pertanyaan adalah apakah catatannya ini valid atau tidak? Iya. Ya kan? Karena klaimnya ini besar sekali loh. Klaimnya luar biasa besar. Ini bukan kayak lu ngeklaim gua anaknya ABC, enggak, ini Nabi. Kita keturunan Nabi, dan keturunan Nabi itu posisi kemuliaan di orang Islam itu tinggi. Lu kalau tahu setiap kali sholat itu ada doa ketika kita lagi di salah satu gerakan sholat, itu yang spesifik mendoakan Nabi dan keluarganya. Artinya kalau memang itu benar orang ini adalah keturunan Nabi, secara otomatis didoain seluruh orang Islam sedunia tiap hari 5 kali or more, maybe more gitu kan, kalau orang yang sholatnya emang lebih dari yang wajib. Jadi keseriusan ini luar biasa gede. Klaim ini maksudnya ya, ini beneran harus bener kalau bisa 100% lah akurasinya. Nah, ini yang kemudian sekian tahun mungkin tidak pernah di-challenge gitu ya. Nah, 2024 kalau nggak salah bulan April itu muncul ada klaim gitu dari Kiai Haji Imanuddin Usman Al-Bantani. Wah, ini adalah salah satu kiai yang nge-challenge keabsahan atau ngecek gitu ya keabsahan dari segi silsilah. Dia nggak ngomong tentang haplogenik atau DNA Y-nya gitu ya.
Jadi kalau dari yang gue baca juga gitu ya, dari buku yang mungkin edisi pertama kalau nggak salah gitu ya, bukunya itu judulnya Menakar Keabsahan Nasab Habib Indonesia. Sorry, nasab itu apa? Silsilah. Oke. Silsilahnya gitulah ya. Nah, setelah gue baca gitu ya, kesimpulannya adalah keabsahan nasabnya itu masih questionable. Yang dipegang pemerintah ini. Bukan pemerintah, lembaga itu. Iya, sama organisasinya itu. Sama organisasinya itu. Jadi, menurut buku ini gitu ya, menurut buku ini keabsahannya masih dipertanyakan. Kenapa? Karena klaim mereka adalah Habib-habib di Indonesia ini dinisbatkan kepada anaknya apa ya? Kalau gua nggak salah namanya itu Ahmad bin Isa. Ahmad bin Isa yang kemudian kalau dirunut-runut itu sampai Husain, terus kemudian Ali dan Fatimah. Jadi jalurnya Husain. Bukan yang Hasan gitu ya, jalur Husain gitu. Nah, dalam analisanya itu terputus dalam artian bahwa ada satu nama di antara beberapa silsilah itu yang questionable. Jadi kalau menurut catatan gue itu ya, Baklawi atau Habib yang ada di Indonesia gitu ya, istilahnya sebutannya itulah keluarga Balawi gitu ya, itu menisbatkan mereka kepada Abdullah yang diklaim merupakan anak laki-laki dari Ahmad bin Isa. Hanya saja nama ini tidak muncul selama 543 tahun. Jadi ketika dicek oleh Kiai Haji Imanuddin ini gitu ya, nama Abdullah ini kurang konsisten muncul lah di catatan-catatan silsilah buku-buku yang lain. Ada, jadi kayak dia compare sama beberapa kitab yang lain yang menjelaskan profil dan juga keluarganya Ahmad bin Isa. Di sini anaknya ABC 543 tahun, terus kemudian di abad ke-9 itu muncul ada Abdullah. Why gitu loh. Terus muncul Abdullah ini pun kayak di zaman yang sama ada Abdullah yang namanya ada 3 orang. Nah, dengan nama yang sama. Maksudnya dan klaimnya itu agak membingungkan intinya. Nah, itulah yang menyebutkan bahwa di buku ini bilang ini secara silsilah questionable. Tapi dia juga disclaimer bahwa ini bukan keabsahan 100% mutlak. Artinya apa? Ini hanya dalam tanda kutip perlu diperdalam dan juga perlu dicari secara ilmiah benar atau enggak. Jadi mentoknya di situ. Dia nggak bilang Balawi atau Habib di Indonesia itu palsu. Enggak. Cuma dia bilang dari catatan Anda sendiri itu masih questionable. Ini gitu. Kalau memang bisa ditemukan mungkin someday dan future research gitu ya menyatakan memang itu benar, ya sudah gitu kan. Intinya itu yang pertama dari buku masalah menilai keabsahan nasabnya gitu ya. Yang kedua itu adalah haplogenic group. Ini kayak cara ngecek DNA itu. Kalau gue lihat itu memang salah satu caranya ngelihat, logiknya adalah kalau misalkan dicek dia itu anaknya keturunan Rasulullah atau tidak, harusnya dia punya genetik atau DNA orang Arab. Betul. Wajar kan? Wajar. Ya kan? Keturunan soalnya. Keturunan Arab kan. Misalnya nggak putus nih dari Hasan, terus kemudian punya anak cowok, dia masih Arab. Punya anak lagi cowok, dia masih Arab. Anak laki. Jadi YDNA itu diturunkan dari ayah ke anak laki-lakinya gitu. Fatimah dan Ali dua-duanya orang Arab. Nah, kalau gue lihat di data internet ya, sekali lagi ya, gue tidak tahu keterbatasan internet saja gitu kan. Di internet haplogenik orang Arab tuh J depannya. J. Jadi kayak ada kodenya gitu loh. J strip apa gitu. Terus orang Asia tuh apa, Eropa apa, dan semacam. Jadi kayak masing-masing ras itu secara grup tuh ada lah depannya itu J apa gitu. Nah, yang jadi pertanyaan adalah ketika di challenge melalui hal yang ini gitu, tidak ada klaim yang muncul, or at least sampai sekarang publicly yang dipublish gitu ya,
Maksudnya dari kalangan Habib ini adalah mereka haplogrupnya itu apa? Oh. Jadi kayak tes DNA-nya dia tuh lu apa sih? Lu J gitu kan. Kalau memang J sudah valid kan? Istilahnya kalau dilihat dari Y DNA-nya gitu. Oh ya udah berarti emang keturunan Arab. Tapi kalau misalkan tidak, questionable. Kenapa? Karena satu-satunya cara paling make sense gitu ya. Bahwa DNA-nya itu berbeda dari Arab adalah salah satu di antara lineage-nya itu bukan keturunan langsung. Bisa saja misal dia anak angkat. Oh. Anak angkat kan bisa kan? Benar. Oh gue punya anak cowok, tapi ini bukan anak kandung gue. Ya nggak tahu itu DNA-nya apa. Iya benar. Terus kemudian kalau misalkan lu menisbatkan dari anak itu, ya memang secara silsilah benar. Dia anak saya. Cuma dia bukan anak kandung. Dan dia bukan darah daging, bukan DNA-nya dari saya. Saya nggak tahu DNA dia itu siapa. Bisa aja tuh muncul dari orang Yaman, bisa orang mana, mungkin bukan orang Arab gitu. Itu ada kemungkinan di situ. Yang paling make sense. Selain mungkin kemungkinan kecil yang lain mutasi genetik. Tapi kayak less likely lah gitu kan. Pasti ada lah sisa-sisaan. Iya kan. Pasti tetap ada. Kalau menurut yang gue baca ya. Pasti harusnya tuh masih ada. Dan depannya tuh mirip. Nah ini yang istilahnya membuat beberapa kalangan Balawi itu dan juga para Habib geram memang. Bahkan ada Habib yang cukup vokal tuh bilang tes DNA itu haram buat Habib. Khusus buat Habib haram. Saya nggak ngerti lah itu. Kan ya lu pandangan lu sebagai orang Islam gimana? Iya kayak aneh aja, maksud gue kayak bisa ngaku-ngaku aja gitu. Ya memang. Kayak wajar nggak kalau orang Islam mempertanyakan? Wajar ya? Wajar lah. Dan itu memang harus dibuktikan, no? Iya. Tapi kayak seseorang tiba-tiba ngeklaim dia keturunan aja, kalau di silsilahnya aja nggak ada. Misalkan dia di kampung gitu. Saya sebenarnya datang terus tiba-tiba sebenarnya saya keturunan Habib gitu. Muka lu Arab memang. Iya, mukanya Arab gitu. Padahal mah nggak tahu siapa kan. Terus kan orang kampung juga nggak bisa ngevalidasi itu gitu. Iya. Jadi kalau dari pendapat gue sendiri ya, dan gue sempat lihat berhujah lah ya istilahnya, lihat dari pendapat beberapa ustadz gue. Yang pertama pendekatannya satu dari dua metode yang kita gunakan untuk ngecek mau dari nasab maupun DNA, dua-duanya tuh nggak absolut bener. Kenapa? Karena kalau mau absolut bener ya lu minta DNA-nya Rasulullah. Benar. Lu ambil tuh yang di dalam kubur boleh. Buset tuh di diamuknya. Paling bener tuh, paling bener. Benar. Paling bener. Udah valid 100%. Valid. Tapi kan nggak mungkin dilakukan. Itu satu. Jadi pendekatan terbaik memang ya betul lewat DNA. Tapi apakah 100% benar? Nggak tahu. Dari silsilah juga sama gitu kan. Sebenarnya ini kan catatan. Iya. Gitu loh. Salah bisa. Dan ini bukan Al-Quran, bukan hadis yang memang dijagain bener-bener. Semua orang hafal gitu kan istilahnya. Kayak ada yang ngubah satu, yang ini tahu. Lah yang ini kan bukan suatu kitab yang sakral seperti itu. Jadi kayak memang ada perdebatan. Sehingga pendekatannya adalah satu, mau pakai pendekatan apapun, itu hanya sebuah approach yang paling mutakhir lah sekarang gitu ya. Tapi tidak memastikan apakah ini benar atau tidak. Sehingga sikapnya yang harus diambil adalah pertama khusnuzon. Berpikir positif. Karena akan sangat merugikan kalau kita sudah ngejudge gitu ya. Ternyata sampai itu benar. Benar. Karena kalau di Islam itu kalau misalkan lu punya masalah atau punya dosa sama Tuhan, lu bisa langsung minta pengampunan. Direct, ya udah. Tapi kalau lu punya masalah sama orang, lu harus minta maaf. Langsung. Gimana cara gue ketemu orang-orang itu? Nggak bisa. Gitu. Makanya berbahaya sekali. Nah, Ustadz gue itu lebih kepada kayak pendekatannya ya konservatif aja udah. Gitu. Orang kalau misalkan memang nggak percaya ya jangan terus menghina, jangan terus diapain, ya sudah biarin aja. Jadi kalau memang itu kita khususan itu benar gitu ya, paling tidak doa kita setiap sholat tuh pasti nyampe lah, otomatis kan. Kalau dia memang benar
gitu kan. Kalau tidak ya berarti kan urusan dia dengan Gusti Allah lu. Dan ada beberapa hadis-hadis dan juga dalil yang cukup keras masalah kalau lu nipu atas nama Rasulullah. Makanya gue sangat cukup amazed kalau ternyata memang ada orang yang bermain dengan hal ini gitu loh. Ya monggo lah. Lagi pula apa keuntungannya sih? Maksud gue. Coba kalau menurut tuh keuntungannya apa? Di look up sama orang-orang, dilihat sebagai tokoh agama nih, kayak apa yang diomongin percaya. Ya jadinya keuntungan pribadi yang mungkin bisa diselewengkan buat yang enggak. Maybe, who knows? Karena gue belum pernah ikut kajiannya Habib juga. Kajian Habib itu apa? Ya misalnya nih di beberapa daerah sini gitu ya. Itu kalau misalkan ada Maulid Nabi, terus gambreng yang datang. Dari Habib A sampai Habib Z diundang semua di panggung. Gue gak ngerti dia ngomong apa. Cuma kalau misalkan di sosmed kadang itu ya, gue gak bisa ngomong semua Habib. Tapi ada beberapa Habib yang sering muncul di sosmed kutipannya. Mau itu lu lihat full video atau potongan, konteksnya pasti salah. Kenapa? Karena dia mengklaimnya tuh dongeng-dongeng banget lah. Dongeng, men. Dia tuh menceritakan Habib yang zaman dulu. Habib zaman dulu tuh apa namanya? Pernah minta, lihat anak-anaknya 1, 2, 3 dicoba terbang gitu. Superman. Bisa di-verify nggak? Kalau Nabi, mukjizat dan kawan-kawan, ya di Al-Quran ada, di runutan hadis ada gitu ya. Di bawahnya gitu kan, para alim ulama gitu ya. Orang yang paling imannya paling bagus namanya Abu Bakar As-Siddiq gitu ya. Sahabat pertamanya Rasulullah. Levelnya tinggi banget. Gak pernah tuh terbang. Gak pernah tuh bisa memadamkan api neraka. Ada loh. Ada yang bisa, katanya lagi di kuburan, terus sampingnya itu ada kuburan orang lain. Lagi ditanya sama malaikat Mungkar Nakir, terus si ininya, gua nggak tahu tuh apa ulamanya kelas apa ya, terus bilang kayak, berisik kamu. Terus nyuruh malaikatnya diem. Bisa tuh. Ada juga yang ngeklaim bahwa kalian tidak akan masuk surga tanpa Habib. Banyak banget klaimnya masalahnya. Dan itu berseliweran macam-macam. Aneh sih. Nah, maksudnya kayak ada fenomena psikologisnya sebenarnya kan. Kenapa kok orang suka didongengin? Kenapa? Kayak emang mau berfantasi kan? Iya sih. Maksud gue kayak, gue gak tahu nama psikologisnya apa, tapi kayak basically emang kalau lu mau escape dari dari dunia realita, ya udah dengerin itu aja. Nonton Marvel. Iya sih. Nonton anime, sama aja lah. Langsung percaya aja udah. Nah, itu untuk konteks yang menurut gue, mau dilihat video fullnya, mau dilihat video pendeknya, buat gue bisa jamin pribadi ya. Enggak lah itu. Enggak legit lah. Dan ini mungkin sebagai penutup ininya ya, apa namanya, dalilnya itu di surat Al-Hujurat ayat 13 yang menyatakan sesungguhnya orang yang paling mulia di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Gak ada tuh bilang masalah keturunan. Gak ada. Bahkan Rasulullah pun gak bisa menjamin anaknya sendiri masuk surga. Gimana yang udah bawah. Nah kan gitu. Intinya orang Indo itu memang sangat semangat beribadah, tapi kadang tidak dibarengi dengan kapasitas berpikir yang kritis. Bukan dosa juga, mungkin memang dia kuatnya mikirnya segitu gitu kan. Gak bisa disalahin juga, tapi ya jadi mudah di-abuse sama orang-orang yang memang punya niat gak bagus kan. Dan kalau misalkan membuat sebuah kultus gitu ya, cult gitu. Apa yang dibilang sama satu orang pemimpinnya itu, dia akan menjadi sebuah fatwa yang halal haramnya kan. Hitung berguna nggak pas kampanye? Sangat. Kita harus pilih yang nomor ini.
Karena ini sesuai. Ikut saya aja udah. Jadi kepentingan lain lagi. Bisa ke sana kan? Ya. Dan memang usut beberapa kali gue diskusi sama aktivis kampus gitu ya. Kadang memang kayak gitu loh. Yang disebut kantung suara itu karena memang suaranya itu bisa diatur oleh salah satu pemilik komunitasnya. Yaitu macam-macam dari yang komunitas agama, komunitas non-agama dan seterusnya. Begitu. Ya. Mengerti. Baik.